Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah dan kebaikan Tuhan kita bisa berjumpa lagi di dalam program renungan singkat kita. Kiranya renungan ini bisa memberkati kita semua, memberikan kita pertolongan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan. Karena firman Tuhan itu adalah segala-galanya di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, hari ini kita mau bersama-sama lagi belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang mau mengingatkan kita. Dan kita bisa lihat ayat ini dalam kitab Matius. Matius pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Kita akan melihat satu perikop ini. Matius pasal yang ke-6 dari ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, hari ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang memberi. Kalau di dalam Matius pasal yang ke-6 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4 ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hal Memberi Sedekah. Nah, kalau kita melihat dari ayat yang pertama, di sana ada sebuah ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa ketika kita mau melakukan kewajiban keagamaan kita, ketika kita mempunyai inisiatif untuk melakukan sesuatu, baik itu mungkin di gereja atau mungkin di rumah, ketika kita mau melakukan sesuatu hal yang baik, itu jangan sampai ada sebuah motivasi, sebuah tujuan supaya kita dilihat orang, supaya menunjukkan bahwa kita ini hebat, kita ini orangnya baik, kita ini pintar memuji Tuhan, kita ini pintar berdoa, kita ini pintar membawakan firman Tuhan, saya ini orangnya dermawan, suka memberi, atau hal-hal yang lain. Intinya perbuatan baik kita itu kita lakukan dengan tujuan supaya dilihat orang. Nah, itu adalah suatu hal yang dilarang oleh Tuhan. Nah, lebih khusus di dalam ayat yang kedua, di sana dikatakan tentang ketika kita memberikan sedekah, ketika kita memberikan sesuatu. Nah, berbicara tentang memberi, saya tertarik dengan orang membahas tentang orang yang pelit dengan orang yang hemat. Nah, pelit dan hemat ini kalau kita melihat hampir sama ya. Kadang kita melihat bahwa orang ini pelit. Kadang kita melihat orang ini pelit. Tapi sebenarnya dia bukan pelit, tapi dia mau berhemat. Membatasi hal-hal yang dibeli dan membatasi memberikan sesuatu. Jadi orang melihat dia ini orang yang pelit. Nah, kita harus dapat membedakan tentang pelit dengan berhemat ini. Hemat menurut saya, hemat yang benar, cara berhemat yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita adalah bagaimana kita membelanjakan apa yang kita miliki. Uang yang kita miliki kita belanjakan sesuai dengan kebutuhan. Apa yang dibutuhkan itu yang kita beli. Kita berhemat. Sesuatu yang sepertinya bukan kebutuhan premier, bukan sebuah kebutuhan utama, kita tidak perlu beli. Itu berhemat. Nah, tapi hemat yang Tuhan kehendaki bukan seperti orang yang pelit, karena motivasinya benar, dia mau berhemat. Jadi apa-apa yang dibutuhkan, yang diperlukan tapi bukan sebuah kebutuhan pokok, dia tidak beli. Tapi karena dia berhemat, hal lain yang harusnya dia lakukan adalah ketika dia memberi. Karena dia hemat, jadi dia juga membatasi untuk memberikan sesuatu. Nah, itu adalah berhemat yang menurut saya sesuatu yang salah. Berhemat yang benar adalah bagaimana kita membatasi sesuatu yang kita beli, tapi tidak mengurangi sesuatu yang harus kita berikan. Entah itu kita mau berikan kepada Tuhan, entah itu kita mau berikan kepada sesama kita. Orang yang berhemat yang benar di hadapan Tuhan adalah
dia membatasi untuk dirinya sendiri, tapi dia tetap dermawan untuk orang lain. Dan itu adalah hak berhemat yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena ada ayat yang mengatakan bahwa ada orang yang mengumpulkan berhemat secara luar biasa tapi tetap berkekurangan. Tapi ada orang yang memberi dengan luar biasa tapi tetap berkelimpahan. Nah, jadi maksud ayat ini seperti apa? Maksud ayat ini adalah kita berhemat, jangan sampai kita berhemat membatasi pembelanjaan kita, dan kita juga membatasi pemberian kita kepada Tuhan, membatasi pemberian kita kepada sesama kita. Itu adalah orang yang berhemat secara luar biasa tapi tetap berkekurangan. Dan orang yang berhemat membatasi diri untuk dirinya sendiri dan dia tetap dermawan, dia tetap memberi kepada orang lain, itu adalah orang yang memberi dengan luar biasa tapi tetap berkelimpahan. Nah, kita orang percaya, kita anak-anak Tuhan, kalau kita mau diberkati Tuhan secara berkelimpahan, jangan membatasi untuk memberi kepada siapapun itu. Entah itu untuk Tuhan atau untuk sesama kita. Jangan pernah batasi itu. Karena ketika kita berhemat di dalam hal itu, kita akan melihat kita akan berkekurangan di dalam kehidupan kita. Itu hal memberi. Kita harus mendasari setiap kehidupan kita ketika kita memberi adalah karena kita mengasihi Tuhan. Ketika kita memberikan korban persembahan, jangan kita memiliki motivasi saya memberi 10.000 supaya mendapat 60 kali lipat, 100 kali lipat. Nah, itu adalah memberi yang salah. Ketika kita memberi dengan motivasi yang seperti itu, ujung-ujungnya kita akan kecewa. Tapi ketika kita memberi, entah itu memberi kepada Tuhan, memberikan persembahan, atau memberi kepada orang yang membutuhkan, dengan motivasi saya memberi karena saya mengasihi Tuhan. Saya memberi karena saya mengasihi orang tersebut. Nah, itu adalah sebuah tingkatan pemberian yang sangat tinggi di hadapan Tuhan. Kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan, bukan kita lakukan karena kita menginginkan sesuatu daripada Tuhan. Kita kasih persembahan, Tuhan saya mau kasih persembahan hari ini 20.000, moga-moga nanti dapat 100.000. Nah, itu memberi yang salah. Kita kasih, Tuhan saya kasih 20.000 karena saya mengasihi Tuhan. Nah, itu adalah pemberian yang benar di hadapan Tuhan. Orang Kristen yang mengasihi Tuhan adalah orang Kristen yang sejati di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita sedang mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus menderita, dianiaya, dikhianati. Dia lakukan bukan supaya dia diberkati, bukan dia lakukan itu untuk kita, bukan karena kita ini orang baik. Di dalam kitab Roma jelas dikatakan bahwa dia mati menebus dosa kita ketika kita masih berdosa. Tuhan Yesus lakukan itu bukan karena kita ini pintar pimpin pujian. Tuhan Yesus mati menebus dosa kita bukan karena kita pintar berdoa. Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus menderita, Tuhan Yesus menyelamatkan kita bukan karena kita pintar berkhotbah, bukan. Tuhan Yesus lakukan semua itu, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib, Tuhan Yesus rela menderita, disiksa, dianiaya. Bahkan kitab Yesaya dikatakan bahwa sampai tubuhnya tidak seperti manusia lagi, itu bukan karena sesuatu yang kita miliki, tapi semata-mata karena Tuhan mengasihi setiap kehidupan kita.